Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Sungguh hati kami diliputi dengan sukacita yang besar oleh karena sampai dengan saat ini, Tuhan terus-menerus memelihara kami. Tuhan dengan setia menjagai kami. Maka biarlah kami juga menanggapi karya, kebaikan, dan cinta kasih Tuhan itu dengan ketaatan kami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini akan diambilkan dari surat Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kapal, sebesar apapun kapal itu, selalu punya yang namanya jangkar. Apa sih gunanya jangkar itu? Jangkar itu bermanfaat ketika kapal itu berlabuh atau menepi ke pelabuhan. Jangkar akan dibuang ke dasar laut dan hal itu yang akan menyebabkan kapal itu tidak goyah ataupun juga tidak hanyut oleh karena arus laut atau ombak yang menerpa kapal itu. Jadi jangkar itu sekalipun ukurannya sangat kecil dibanding dengan kapal yang besar tadi, ternyata jangkar itu sangat bermanfaat. Nah, menarik sekali kalau kita memperhatikan bahwa jangkar yang kecil tadi bisa menahan kapal yang berukuran sangat besar. Apakah jangkar itu hebat? Apakah jangkar itu luar biasa kuat? Sebenarnya tidak. Jangkar itu menjadi bermanfaat ketika ia dibuang ke laut dan ketika ia masuk ke tanah di dasar laut atau menyangkut di bebatuan yang ada di dasar lautan tadi. Sehingga jangkar itu mengait sedemikian rupa dan kapal itu ditahan. Tidak goyah, tidak terseret arus. Jadi bukan jangkarnya yang hebat, bukan jangkarnya yang kuat, tetapi dasar lautan itulah yang membuat jangkar itu berfungsi dengan baik. Menarik juga untuk kita perhatikan bahwa kapal yang sangat besar itu tetap bisa hanyut, tetap bisa digoyahkan oleh ombak yang kecil saja, yang terus-menerus menepi ke pelabuhan. Ya. Biasanya ombak di pelabuhan itu kan tidak terlalu besar. Ya. Tetapi ombak yang terus-menerus sekalipun kecil, itu bisa menggoyahkan, bahkan menghanyutkan sebuah kapal yang besar sekalipun. Saya pernah membaca, konon kapal induk Amerika, yaitu kapal perang Amerika yang bernama Nimitz, itu beratnya mencapai 100.000 ton. Tidak terbayangkan ya, beratnya seperti apa. Tetapi kapal sebesar itu pun, kalau tidak punya jangkar yang mengait ke dasar lautan, ia juga akan goyah
dan terseret arus. Jikalau terus-menerus arus atau gelombang kecil itu menerpa kapal tersebut. Nah, saudara yang saya kasihi, apa yang dapat kita pelajari? Firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani tadi juga berbicara tentang arus yang bisa menghanyutkan kita. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa bukan karena godaan yang besar. Tentu ada, tetapi lebih banyak yang karena godaan-godaan kecil yang masuk ke dalam hidupnya, menerpa hidupnya, dan terus-menerus. Jangan meremehkan godaan-godaan yang kecil dan berpikiran bahwa saya pasti kuat menghadapi godaan-godaan itu. Karena justru godaan-godaan kecil, tapi terus-menerus menerpa kehidupan kita. Lama-lama akan menyeret kita dan menghanyutkan kita. Dan itulah sebabnya kita memerlukan jangkar yang kecil tadi. Kebiasaan-kebiasaan baik yang nampaknya remeh. Tetapi itu sebenarnya sangat berguna. Supaya kita tidak terbawa arus. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin sering dianggap remeh. Seperti misalnya membaca firman, merenungkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar kebiasaan, pokoknya baca setelah itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Bukan itu. Bukan sekedar rutinitas tanpa penghayatan. Tetapi membaca, merenungkan, dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Itu hal yang nampaknya sepele kecil. Tetapi kebiasaan-kebiasaan itu membuat kita berpaut kepada kekuatan yang sejati, yaitu Allah sendiri. Apabila kebiasaan itu kita lakukan dengan penuh penghayatan, maka kita juga berpaut kepada Allah dan kita akan senantiasa dijagai sehingga kita tidak akan dihanyutkan oleh berbagai macam godaan yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Yang berusaha membawa kita kepada kehidupan yang gelap. Yang berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Maka milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi yang juga dihayati dengan penuh kesungguhan. Sehingga iman kita terpelihara, kita juga hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh diingatkan dalam kehidupan kami ada banyak godaan yang menghampiri hidup kami. Godaan-godaan kecil yang seringkali kami anggap remeh, kami anggap ringan. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa justru godaan-godaan kecil itulah yang seringkali membuat kami lengah, membuat kami gampang jatuh dan hanyut. Menjauh dari Tuhan, hidup di dalam kejahatan dan hidup di dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, jagailah kami. Biarlah semangat untuk berpaut kepada Tuhan boleh senantiasa kami miliki, sehingga kami senantiasa mengingat, merenungkan akan firman-Mu, menghayati dengan penuh kesungguhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami berpaut pada kekuatan yang sejati, yaitu Allah sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.